langkah nih, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, yang paling utama, pertama dan paling utama adalah baca. Baca dulu, baca literatur yang berkualitas. Nah, kalau kita buka di Google Scholar tuh kan banyak tuh ya, literatur tuh banyak tuh. Banyak sekali, misalnya kita ketik topik kita tuh, misalnya apa ya, timelines dalam pelaporan keuangan misalnya. Banyak tuh keluar. Nah, kita harus pintar memilih mana paper yang bagus dan mana yang tidak bagus. Paper yang bagus biasanya dipublikasi di jurnal-jurnal yang major. Yang major ya kalau akuntansi kayak di Accounting Review, The Contemporary Research in Accounting misalnya, atau kalau di Indonesia ada JRAI, Gamma IJB misalnya, atau Jurnal Akuntansi Keuangan, atau Jurnal Akuntansi dan Keuangan gitu kan misalnya. Nah, pilihlah jurnal-jurnal yang major. Nah, gampangnya kalau di Google Scholar itu kita bisa lihat gampangnya ya yang paling banyak disitasi orang. Itu paling banyak disitasi orang. Dan kalau bisa dia letter ya, jurnal yang letter. Atau kalau kita mau rajin nyari-nyari lagi, biasanya yang di kuartil 1 di Scopus itu yang bagus. Walaupun nggak semua ya, nggak semua kuartil 1 2 itu bagus. Atau di publisher yang major, di publisher yang bagus gitu. Nah, ini penting teman-teman ya, karena kita bisa membangun framework yang berlaku umum gitu. Nah, kalau akuntansi kan ada prinsip akuntansi berlaku umum ya. Jadi jangan sampai logika yang kita pakai waktu kita menulis itu nggak umum gitu, aneh atau nggak sama logikanya sama yang ada berlaku umum di dunia penulisan artikel misalnya atau dari teori yang berkembang. Nah, nanti kan kita jadi aneh sendiri kan. Si reviewernya juga bingung misalnya, ini ceritanya apa gitu kan, bingung. Nah, maka kita harus perbanyak membaca literatur. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak membaca literatur itu menambah keahlian kita tanpa sadar ya. Tanpa sadar itu menambah keahlian kita dalam menulis. Kita jadi tahu tuh, oh tulisan yang bagus tuh seperti ini, cara nulisnya tuh gini, gitu. Cara mensitasinya seperti ini, membangun kerangkanya begini. Nah, setelah banyak baca, nanti kita akan banyak dapat ide, dapat gagasan, dan kita bisa implementasikan di skripsi yang mau kita tulis atau di artikel yang mau kita tulis. Nah, jadi banyak baca, jadi banyak ide. Nah, setelah banyak baca, mulai menulis. Itu jangan jadi kan biasanya sih penyakit umum para penulis, baik mahasiswa, baik dosen itu terlalu lama terpendam di pikiran. Jadi dipikirin terus gitu. Tapi tidak mulai ditulis. Dengan alasan biasanya bingung mau nulis dari mana. Gitu. Jadi dalam langkah kedua ini mulai aja tulis aja dulu. Kira-kira yang ada di dalam pikiran apa tuh? Atau waktu kita baca artikel, wah bagus nih artikel, langsung tulis aja, langsung tulis. Memang nanti dia patah-patah tuh, patah-patah. Tapi lama-lama kita bisa susun dia jadi pelan-pelan gitu, jadi satu kerangka tulisan yang nyambung. Awalnya memang patah-patah pasti. Nah, tapi nanti lama-lama dia nyambung, ya kan? Bandingkan dengan kita tidak memulai, ya kita bingung dong, yang patah-patah aja nggak ada gitu kan. Jadi kita bingung sampai sampai pada waktunya nanti ya udah lewat 6 bulan tapi belum seminar juga gitu kan. Udah lewat setahun belum seminar juga. Nah, kemudian tunduk pada kaidah ilmiah. Nah, ini principle based ya teman-teman, principle. Jadi setiap kampus, setiap prodi, setiap jurnal itu dia punya sistematika yang beda-beda. Dia punya panduan penulisan skripsi, tesis, disertasi yang beda-beda. Nah, tapi yang menjadi kunci adalah tunduk pada kaidah ilmiah. Nah, kaidah ilmiah tuh gimana? Ya, buka aja buku Metopen, itu kan, Uma Sekaran misalnya. Nah, itu udah panduan banget tuh. Itu udah sangat membantu kita dalam menulis. Jadi apa yang dia bilang dari bab 1 sampai akhir itu adalah panduan kita dalam menulis artikel ilmiah dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, jadi tunduk pada kaidah ilmiah. Nanti masalah template, masalah sistematika itu tinggal menyesuaikan. Yang penting kontennya itu sudah berkaidah ilmiah. Nah, kemudian tulis dengan alur yang baik.
ya kan, alur yang baik. Jadi kita umumnya teman-teman. Nah, umumnya itu kita mulai dari mengungkapkan keterbatasan, ya kan, limitation dari riset terdahulu atau dari fenomena yang sedang kita hadapi. Nah, keterbatasan itu sering kita dengar istilahnya gap, gitu kan, atau palung research, ya kan. Terus nanti dia bisa menghasilkan novelty, kebaruan dari suatu eh, apa namanya sintesa ya, sintesa penyelesaian masalah. Jadi kita mulai dari keterbatasan riset. Jadi kalau kita punya fenomena misalnya, kita menghadapi fenomena baru nih misalnya eh, apa ya, misalnya eh, apa audit, nah audit daring misalnya, ada nggak tuh audit daring? Nah, kita misalnya melakukan proses pemeriksaan akuntansi tapi dilakukan secara daring. Nah, ada nggak tuh masalah di situ? Nah, kalau ada masalah, ada nggak research yang membahas itu? Nah, kalau nggak ada, belum ada riset yang membahas itu, nah itulah peluang kita menulis. Tapi kalau misalnya ada, mencakup nggak dia? Menjawab semua permasalahan yang ada nggak dia dalam proses pemeriksaan daring itu? Nah, kalau nggak, nah itulah peluang kita. Disitulah dia peluang kita. Nah, masalahnya seringkali penulis itu atau penulis ilmiah itu dia beropini. Nah, dia beropini. Opini itu gimana? Dia cerita, tapi nggak ada literaturnya. Itu nggak ada dasar berpikirnya, nggak ada sumbernya. Nah, itu menjadi opini. Sementara harusnya di dalam penulisan ilmiah, dia berargumentasi. Nah, berargumen tuh gimana? Ada dasar teorinya, ada dasar literaturnya, ya kan? Ada datanya. Misalnya kalau berita, berita dari mana? Apakah media eh, populer atau enggak? Atau media terpercaya, kredibel atau enggak? Gitu kan? Kalau dia hasil research, researchnya siapa? Gitu kan? Dari paper mana? Dipublikasi di mana? Nah itu. Jadi eh, dalam menulis pertama-pertama ya di dalam introduction itu perlu sekali kita memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu sumber informasi argumen kita tuh dari mana. Nah, itu harus kuat dia justifikasinya. Karenanya di bab 1 itu biasanya padat padat dengan sumber-sumber terpercaya yang kredibel dalam menulis. Yang umum disebut dengan sitasi ya, sitasi. Nah, kemudian secara umum penulisan skripsi atau publikasi itu pakai sistematika namanya IMRAT ya, IMRAT. Nah, ini saya citasi langsung dari Elsevier ya, mereka pakai IMRAT namanya. Introduction, Methods, Result, dan Discussion. Walaupun di banyak paper itu mereka pakai namanya Theoretical Framework. Jadi Introduction, Theoretical Framework, Methods, Result, dan Discussion. Nah, kalau kita bertemu dengan jurnal yang dia pakai IMRAT, di Indonesia sih banyak ya yang pakai IMRAT. Dia Introduction, Methods, Result, dan Discussion. Nah, ini agak sulit memang. Karena di intro itu kita langsung padatkan semuanya. Jadi ada intro, di situ juga theoretical framework. Nah, ini memang tantangan yang cukup berat ya kalau bagi saya sendiri kalau dikasih sistematika IMRAT. Nah, nanti di dalam IMRAT itu ada 12 tinjauan kritis, itu nanti kita bahas di belakang. Nah, ini kita bahas dulu secara umum. Oke. Kemudian argumentasi itu dibangun dari teori utama yang kuat dan fundamental. Nah, jadi kita punya fenomena nih, kita ceritain. Nah, fenomena itu kita harus tahu akar teorinya. Nah, jadi kalau dalam penyelesaian manajerial kita harus tahu akar masalah, ya kan? Nah, kita telusur tuh dalam research juga kita harus telusur tuh ke akar masalahnya. Oh, problem root-nya apa? Nah, udah ketemu problem root-nya, kita harus bisa menerjemahkan itu dengan akar teorinya. Nah, akar teorinya. Karena nggak mungkin, karena sebenarnya ya kalau kita rajin eksplorasi itu semua fenomena ada teorinya. Itu kita cari akar teorinya, dari akar teori itu kita bisa turunkan tuh
jadi variabel-variabel. Nah, kira-kira variabel apa nih yang penting yang harus kita teliti? Itu mungkin di dalam satu fenomena, misalnya tadi ya, misalnya visitasi daring, misalnya gitu, atau uh, uh, audit daring, misalnya gitu kan banyak tuh ya, masalah tuh banyak, ada bisa lebih dari 10 variabel di situ. Tapi kita bisa cari tuh akar masalahnya. Nah, akar masalah itu ada akar teorinya. Nah, dari situ nanti variabelnya nggak harus sampai 10. Nah, paling cuma 3, 4 variabel kunci yang kita uji di situ, atau yang kita teliti di situ. Nah, kemudian kita harus pintar-pintar mengestimasi kualitas tulisan. Tuh, misalnya teman-teman target nih ya, tuh publish di jurnal yang sangat bagus tuh misalnya. Misalnya dosennya sangat strict gitu kan. Wah, ini idenya bagus nih. Ini harus dipublish di jurnal yang sangat bagus tuh. Misalnya apa ya, sebutlah eh, The Accounting Review gitu, atau apa ya, atau Asian Accounting Review lah misalnya gitu. Asian Accounting Review minimal gitu. Lah, tapi kan kita harus lihat dulu kualitas tulisannya. Mungkin gagasannya bagus, idenya bagus. Kita lihat dulu kualitas tulisannya tuh. Nah, daripada misalnya kita menghabiskan energi yang sangat banyak, menghabiskan waktu yang besar, misalnya kan, tapi kita juga butuh cepat tamat, sumber daya terbatas, misalnya ya kan, kita sesuaikan aja dengan kualitas tulisan yang ada gitu. Misalnya kualitasnya cukup lah, cukup bagus gitu. Ya nggak harus di Asian Accounting Review, misalnya di JRAI aja udah bagus, misalnya, atau di jurnal akuntansi keuangan, misalnya JAKI, misalnya udah oke gitu. Di level Sinta 1, 2, 3 gitu mungkin udah bagus. Tuh, jadi kita sesuaikan gitu. Jangan sampai kita menghabiskan energi yang terlalu besar, tapi juga manfaatnya nggak terlalu banyak juga gitu. Padahal kan jurnal-jurnal di Indonesia juga lebih banyak diakses, lebih banyak dibaca orang gitu kan, dan mungkin manfaatnya lebih besar, nggak harus di-publish di jurnal yang sangat tinggi kelasnya, misalnya begitu. Kemudian bangunlah abstrak yang sederhana. Nah, abstrak ini menjadi penting teman-teman, karena itu adalah bagian pertama yang dibaca oleh reviewer. Nah, jadi kalau kita gagal dalam menulis abstrak, bisa jadi paper kita gagal di editor. Itu. Nah, ya kami punya beberapa pengalaman paper itu gagal di editor. Jadi di editor aja sudah di reject, itu ada 2, 3, 4 kali lah. Di editor aja sudah di reject. Nah, itu kan bikin kecil hati ya. Kita jadi kecil hati. Waduh, baru di editor udah di reject. Nah, jadi penting membuat abstrak yang ngunci gitu, hook ya. Kalau istilah penulis-penulis Inggris itu hooknya itu dapat gitu. Jadi begitu baca 2 kalimat pertama dia udah, wah bagus nih, diterima aja lah gitu. Atau pernah juga kami mengalami itu review di editor. Jadi di editor udah disuruh perbaikin dulu sebelum masuk ke reviewer. Nah, paling nggak kan kita punya kans untuk publish ya, walaupun kita disuruh perbaiki dari awal. Nah, makanya abstrak ini menjadi penting. Nah, kemudian mencari jurnal. Nah, cara nyarinya itu bisa pakai jurnal finder di Elsevier, itu kalau mau di internasional. Kalau di jurnal nasional bisa main-main di Sinta. Nanti di Sinta diketik aja akuntansi sesuai area research, ya kan? Misalnya akuntansi manajemen atau akuntansi atau manajemen gitu kan. Itu bisa dicari di Sinta. Tapi kalau di jurnal internasional bisa di jurnal finder.elsevier.com, itu kita masukin abstraknya di situ. Kita masukin abstraknya, nanti dia kasih rekomendasi jurnal-jurnalnya lengkap sama harga-harga atau estimasi biaya publikasinya. Nah, atau kalau mau simple, cari aja di website resmi publisher-nya. Kayak Elsevier, Taylor and Francis, Springer, Emerald, gitu kan. Kita tinggal buka publisher-nya, kita ketik area research-nya, nanti keluar tuh rekomendasi-rekomendasi jurnalnya. Nah, ini teknis lah ya kan. Terus yang pasti di dalam menulis atau di dalam publikasi atau menargetkan jurnal tempat kita ingin mempublikasi itu, pastikan dia bukan jurnal predator ya. Predator itu jurnal yang ya nggak kredibel lah istilahnya.
gitu. Predator. Dia cuma cari uang dari publikasi-publikasi jurnal, tapi mengabaikan nilai-nilai atau nilai-nilai etik dari suatu publikasi. Gitu. Nah, biasanya sih jurnal yang bagus itu dia berada di publisher yang bagus, atau dia dibawahi oleh lembaga yang kredibel ya, bisa perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga pemerintah, gitu. Biasanya dinaungi oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Jadi kalau udah mulai, wah lembaganya nggak kredibel, nggak usah, ganti aja jurnal yang lain. Gitu. Atau kalau mau rajin nyari-nyari di Billis, itu ada list-list jurnal-jurnal yang predator, atau ada di Pakristek Dikti. Nanti mungkin bisa dipandu sama dosennya ya untuk memilih jurnal yang bagus. Ini penting juga karena kalau kita punya tulisan bagus, terus kita publish di jurnal, ternyata jurnalnya predator, kan sayang ya. Jadinya orang nggak mau baca, orang nggak mau sitasi, gitu. Padahal tulisannya bagus. Nah, itu kan sayang. Sayang banget. Nah, kemudian, ini yang perlu dipahami ya, bagi teman-teman, mental ya. Perlu disiapkan dulu mentalnya nih dari awal nih. Jadi publikasi itu bukan proses menulis yang tergesa-gesa. Bukan cuma publikasi ya, tesis, skripsi juga bukan proses yang tergesa-gesa tuh. Jadi nggak bisa pakai sistem SKS, sistem kerja satu malam gitu kan, nanti, wah besok mau, apa namanya, satu malam jadi tuh 3 bab misalnya. Nah itu nggak bisa gitu. Jadi menulis itu, skripsi itu bukan proses yang tergesa-gesa. Jadi dia harus dinikmati dari awal tuh, dari awal tadi kita udah lihat ya fenomena-fenomenanya tuh. Nah, jadi kita perlu niat, tekad, ketekunan, komitmen, ya kan. Teman-teman boleh kerja di mana aja boleh, ya kan. Jadi jangan dijadikan skripsi itu penghambat aktivitas lain gitu, kayak hobi, nongkrong, hangout, traveling, itu enggak. Jangan sampai menghambat, apa ya, dia harus ada work life balance. Jadi seimbang tuh, kehidupan sama pekerjaan gitu kan. Kalau dalam hal ini mahasiswa belajar itu harus seimbang. Nah, yang bisa teman-teman lakukan itu menggabungkan, ya kan, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan itu kan bisa sambil traveling, sambil baca paper, kan bisa, ya kan, atau sambil bawa laptop nanti ketik-ketik 2, 3 paragraf gitu kan, lumayan gitu, yang penting ada progres. Nah, itu disatukan, jadi niat, tekad, ketekunan, komitmen, konsistensi, nah itu harus dilakukan. Jadi jangan besok ke besok, nanti ke nanti. Nah, semakin kita menunda untuk menulis, semakin tinggi ketidakpastian dan kapan kita akan lulus. Ya kan? Jadi semakin kita tunda, ya semakin lama lulus kan gitu. Nah, jadi walaupun berat tantangannya, mungkin revisinya banyak, dosennya killer, ya dinikmatin aja. Tapi terus konsisten dilakukan, jangan berhenti gitu, terus bergerak. Nah, kalau misalnya di-reject, jangan kecil hati. Ya kan, karena ini kan tadi Bu Hadi bilang sekarang skripsi itu harus dipublikasi, ya kalau di-reject jangan kecil hati, langsung perbaiki. Nah, kalau di-reject tuh ada 2 kemungkinan, langsung di-reject tanpa ada penjelasan, atau di-reject ada penjelasan tuh, ada hasil reviewnya. Nah, kalau ada hasil reviewnya di-reject, nah itu beruntung kita berarti. Beruntung karena kita bisa perbaikin berdasarkan hasil review itu. Jadi saya punya pengalaman tuh, satu paper itu di-reject, tapi dikasih hasil reviewnya. Nah, dari situ kita perbaikin, kami perbaikin kan, kita submit ke situ lagi, dan diterima ternyata. Dengan minor revision tuh yang tadi saya screen capture minor revision itu, nah itu dulunya di-reject di jurnal yang sama. Nah, kalau dulu teman-teman mentor-mentor saya bilang kalau di-reject di Q1 turunin ke Q2, kalau di-reject di Q2 turunin ke Q3 katanya. Nah, di situ waktu di jurnal itu saya coba di-reject, saya submit lagi aja di situ, nggak diturunin grade-nya, ternyata diterima. Nah, itu adalah proses. Jadi reject itu bukan satu kegagalan, ya kan? Reject itu juga progres gitu. Jadi kalau di-reject tuh itu progres. Progres sudah di-reject. Jadi jangan dianggap reject itu adalah satu kegagalan. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Gimana sih artikel yang publishable? Ya kan? Publishable. Nah, ini kita nggak cerita
publishable ke jurnal yang bagus sekali atau yang enggak begitu ya. Kita publishable aja. Nulis yang bagus tuh gimana sih? Nanti terserah teman-teman mau publish di mana. Nah, nulis yang bagus tuh gimana? Yang pertama, kalau kita udah punya target jurnalnya, ikutin guidelines-nya. Ya kan? Kemudian pastikan topiknya sesuai dengan scope jurnal yang ditargetkan. Kemudian layout-nya atau template-nya itu diikutin. Kemudian lihat tanggal-tanggal pentingnya. Ya kan? Karena kan ya mahasiswa kan kita pasti punya target ya, bulan segini harus sudah publish nih. Nah, itu biasanya kalau yang internasional tuh panjang. Dari submit sampai publish itu bisa 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Gitu. Nah, makanya itu jadi pertimbangan juga kalau misalnya mau cepat mungkin ke jurnal yang nasional tapi bagus ya, jurnal nasional tapi bagus. Itu biasanya sebulan 2 bulan mereka sudah respon gitu dan agak cepat responnya. Kemudian lihat cost and benefit-nya. Tuh, jangan sampai kita targetkan terlalu tinggi, cost-nya banyak, biayanya besar, waktunya, cost itu kan uang juga, waktu juga gitu kan. Jadi jangan sampai begitu. Jadi kita sesuaikan aja tuh. Kita sesuaikan. Nah, yang paling penting dari ini semua adalah ya tulislah yang bagus. Kemanapun kita targetkan publikasi, tulislah yang bagus. Jangan sampai gini, jurnal nasional aja kok tulisnya biasa-biasa aja lah. Nah, itu reasoning fallacy ya, kegagalan nalar pertama. Karena kita jangan memandang publikasi di Indonesia itu terus ditulis yang dengan biasa-biasa dan tidak berkualitas, nggak begitu. Maka publikasi di negara kita nanti nggak akan maju-maju dong kalau gitu. Ya kan? Jadi walaupun kita targetin di jurnal Indonesia, tapi kita tetap nulis yang bagus gitu. Isunya itu cuman biar lebih cepat aja, biayanya lebih murah gitu. Nah, kita balik ke sistematika tadi itu. Ada IMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion. Ya, nah ini saya kutip langsung dari Elsevier sama dari guru saya dulu Pak Sumiana, Mbak Mai juga kenal, Bu Hadi. Pasti karena beliau banyak mementorin saya dalam hal menulis ini. Nah, ini struktur artikel ya, teman-teman. Jadi walaupun kita pakai IMRAT, kita harus punya semuanya ini. Jadi problem, case, approach, assumption, ya kan? Terus relevant teori, preposition, hypothesis, sample, statistical tools, result, findings, improvement, discussion, implication, recommendation. Jadi ini harus ada. Walaupun kita pakai IMRAT yang cuma 4 komponen, tapi ke semua komponen ini harus ada. Nah, yang paling berat dalam menulis itu biasanya adalah introduction. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Nah, jadi sebelum kita mulai menulis, pastikan tulisan kita itu baru, original. Baru dan original itu maksudnya bukan sama sekali baru ya, kayak mobil baru gitu. Nggak begitu, baru dan original itu tidak mencontek. Ada gagasan kecil yang kita punya, mengisi gagasan lama. Kecil aja, tapi mengisi gagasan lama. Itu nggak apa-apa, namanya incremental. Jadi nggak harus radikal sangat baru gitu, nggak gitu. Nah, kemudian dia bermanfaat, itu yang kita bahas tadi. Dia bermanfaat dan kontributif. Memiliki kerangka teori yang kuat, itu juga udah kita bahas sedikit tadi. Ditulis dengan hati-hati. Hati-hati nulisnya itu. Jadi kita nggak asal, jadi nulis tuh pakai perenungan gitu, merenung. Kita, oh begini ya. Oh kalau daring itu visitasi itu nggak ketemu sama orangnya. Oh dokumen yang dilihat tuh gimana ya? Nah interaksinya gimana tuh? Interaksinya bisa nggak tuh, dapat nggak, engagement-nya ada nggak. Nah itu kan kita pakai perenungan tuh, dari situ kita bisa telusur, oh teorinya apa ya yang cocok. Itu maksudnya perenungan itu, bukan kayak Socrates dulu merenung di ruang gelap gitu terus keluar nanya-nanya orang, nggak begitu juga gitu. Merenung sambil memikirkan hal-hal yang cocok untuk topik kita. Nah, kita coba breakdown ya, kita breakdown diagram ini. Oh, kita ke judul dulu. Nah, ini yang direkomendasikan oleh Elsevier ya. Judul itu singkat, menarik, efisien. Jadi kalau teman-teman dulu lihat
skripsi itu kan pengaruh variabel X dan Y terhadap variabel Z. Nah, itu kan baku ya, sangat baku tuh. Dulu saya waktu tesis tuh sampai ada yang kritik, ini tesis tapi rasa skripsi katanya, gara-gara karena judulnya itu nggak eye-catching. Judulnya nggak eye-catching. Nah, jadi judul itu simple, menarik, nggak perlu panjang, gitu kan. Kalau bisa pertanyaan lebih bagus, bikin orang penasaran misalnya. Jadi dia menggambarkan masalah tapi ringkas, akurat, tidak ambigu, spesifik, lengkap. Kemudian menggunakan bahasa yang profesional, walaupun sekarang di paper-paper banyak ya yang dia pakai bahasa populer. Enggak, jadi judulnya itu udah kayak judul opini di koran, nggak lagi sangat baku seperti dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di situ ada contohnya tuh, pengaruh inflasi, ya kan, rate pertukaran, interest rate, dan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, diganti dengan monetary variables and economic growth in Indonesia. Nah, itu kan jauh lebih simpel ya. Atau dibuat pertanyaan, apakah variabel-variabel moneter itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, studi atau kasus dari Indonesia. Ya, nah itu sangat menarik. Mungkin ada baiknya juga kalau sedari awal dalam pembimbingan skripsi juga mulai dirubah ke arah yang lebih lebih prinsipal ya, daripada lebih substantif daripada format-format terlalu baku gitu. Supaya inline gitu. Jadi inline skripsi dengan artikelnya itu nanti inline. Karena kalau kami dulu begitu kan bisa beda tuh judul skripsi atau tesis dengan publikasinya beda, karena kita harus sesuaikan ulang dengan agenda agenda setting dari jurnalnya. Nah, kemudian abstrak. Simpler better, makin sederhana makin bagus. Ringkasan masalah, metode, hasil, simpulan. Jadi sebisa mungkin jangan ada angka lagi di abstrak itu. Jangan ada menjelaskan lagi, ini berpengaruh terhadap ini berpengaruh, enggak. Langsung gagasan, abstrak tuh langsung gagasan. Riset ini bertujuan untuk ini. Sebab terjadi keterbatasan dalam ini. Sampel yang digunakan adalah ini, atau teknik yang digunakan ini, metodenya ini, terkumpul data sekian, hasil mengindikasikan bahwasanya bla 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 bla. Ya kan? Jangan tampilkan data, pastikan penjelasan akurat, spesifik, informatif, indikasikan manfaat utama penelitian secara umum. Indikasi nggak harus banyak, tapi indikasikan aja. Nah, tuh. Sebisa mungkin maksimal itu cuman 10 kalimat. Sebisa mungkin ya, kalau tapi beda-beda kan, nanti beda research, beda cerita tuh. Nah, di sini ada contoh sedikit yang sangat simpel saya kutip. Nah, kalau di Emerald itu mereka langsung pecah jadi 3, 4 misalnya, purpose, methods, findings, originality, value. Nah, mereka langsung pecah, jadi itu membantu penulis juga. Itu kalau di Emerald. Simple aja. Jadi sebenarnya kita cerita, jadi gampangnya kalau mau buat abstrak itu, kita kan udah paham tuh isinya tuh, isi tulisan kita kan kita udah paham. Nah, kita cerita aja ringkas, kita ketik aja cerita tuh, yang menurut kita value dari tulisan kita. Nah, ini ada yang lebih ringkas lagi. Ini yang tulisan saya sama Pak Sumiana. Tuh. Nah, kita cuma cerita tentang urgensinya hedonic utilitarian value, kita gabungkan dua model, Wang Skippers 2007 dengan Wang 2008, ya kan? Terus hasilnya apa, bahkan kita nggak ada cerita nih, sampelnya apa, pakai metode apa, gitu kan. Tapi ternyata diterima. Tuh, jadi fungsi abstrak itu kita menceritakan kenapa sih pembaca harus baca nih paper kita. Ada apa yang baru di situ.